Shalom, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami mau siapkan hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Renungan Intim dengan Allah. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan Merancang Kembali. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yeremia 30 sampai dengan Yeremia 31 dengan perhatian khusus pada Yeremia 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-24 yang dapat Bapak Ibu dan Saudara-saudari pelajari secara mandiri. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pada mulanya Allah mencipta manusia itu serupa dan berdasarkan teladan Allah. Allah sendiri yang memasukkan unsurnya, yakni rohnya, untuk menghidupkan manusia itu. Terdapat peta dan keteladanan Allah dalam diri manusia. Hal itulah yang menyebabkan manusia patut bersekutu dengan Allah. Setia kepada Allah yang menciptakannya, merindukan Allah dalam kehidupannya, dan menuruti aturan yang ditetapkan Allah dalam menjalani kehidupan. Tetapi dalam menjalani kehidupannya, manusia lebih mengedepankan kehendak bebasnya daripada mengasihi Tuhan. Adam dan Hawa bertindak di luar batas kesetiaan atau tidak taat atau tidak mencintai Allah. Mereka melanggar ketetapan Allah. Mereka memetik dan memakan buah pohon yang dilarang Allah. Akibatnya mereka jatuh di tengah perjalanan kehidupan. Pelanggaran harus dihukum.
Hukumannya ketika mereka dikeluarkan dari Taman Eden, artinya mereka terpisah dari Allah. Setelah terpisah dari Allah, banyak pihak yang akan menguasai hidup mereka, yakni kematian kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Adam dan Hawa menjalani kehidupan di dalam dosa, mengandung di dalam dosa, melahirkan generasi berikut di dalam dosa. Yang mempercepat menjalarnya dosa dalam kehidupan manusia ialah kawin mengawinkan sesuka hatinya. Kejadian 6 ayat 2. Tidak menurunkan segambaran Allah. Tidak diberkati oleh Allah. Melaksanakan perkawinan tidak berdasarkan firman Tuhan. Muncullah generasi yang begitu jahat di pemandangan Allah. Mereka adalah manusia pada zaman Nuh. Mata rohani mereka telah buta. Mereka tidak dapat membaca tanda-tanda zaman. Apakah tanda-tanda yang dimaksud? Seluruh hewan berjalan sepasang-sepasang melewati pemukiman mereka untuk masuk ke bahtera yang dibuat Nuh. Tapi tidak seorang pun yang bertanya-tanya dalam hatinya apa yang akan terjadi. Apakah peristiwa ini tanda-tanda akhir zaman atau tidak? Akhirnya air turun dari langit dan membual-bual dari tanah. Sama sekali mereka tidak memperhatikan keadaan itu sebagai pertanda petaka akan datang. Mereka tetap mengutamakan hidup yang penuh dengan kedagingan. Akhirnya mereka musnah dengan air bah. Manusia gelombang kedua hadir dari keturunan Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan untuk memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah manusia tersebar ke berbagai penjuru. Selanjutnya, Allah merancang kehidupan yang baru. Syaratnya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Allah memanggil Abraham dari rumah ayahnya dan ibunya, dari kaumnya dan dari tanah Ur Kasdim ke tempat yang belum diberitahukan sebelumnya. Walau demikian, cara Tuhan memanggil Abraham, membuat Abraham percaya. Dan Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Saat itulah Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Muara panggilan Allah itu akan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Silsilah Yesus Kristus yang dimuat dalam kitab Matius dimulai dari Abraham, bukan dari Adam dan Hawa. Karena berkat yang dijanjikan Allah kepada bangsa-bangsa terjadi secara nyata dari karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Inilah sasaran utama Allah, yakni menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Keturunan Abraham adalah manusia gelombang ketiga, berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan yang memanggilnya. Inilah konteks munculnya renungan yang mengarah pada esensi Tuhan merancang kehidupan umatnya kembali, supaya mengarah pada karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus bagi manusia berdosa sepanjang zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di manakah Allah merancang umatnya kembali? Ketika mereka berada di Babel, di tanah pembuangan. Bukankah Babel lebih aman? Bukankah Babel lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka? Bukankah Babel lebih menjanjikan? Bukankah kebutuhan hidup sehari-hari mereka lebih terjamin di Babel? Jawabannya adalah ya. Mengapa menggunakan istilah dibuang ke tempat yang lebih aman? Sejatinya mereka dibuang bukan ke arah satu tempat, tetapi dibuang dari hadapan Allah. Sesungguhnya dibuang dari hadapan Allah itu jauh lebih menakutkan daripada diasingkan ke tempat yang ramai dan mudah mendapatkan bahan makanan. Pada konteks inilah Yehuda dirancang kembali. Hal ini dapat dilihat di dalam Yeremia 29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14 demikian. Aku mengetahui rancangan apa yang akan dilaksanakan kepada kamu. Aku merancang untuk memberikan damai sejahtera kepada kamu dan masa depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari, aku akan berkenan ditemu. Aku akan mendengar doamu. Aku akan memulihkan keadaan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuangmu. Mereka dirancang kembali, dibangun kembali, dan dipulihkan kembali dari kerusakan karakter sebagai umat Allah. Mereka dibuang dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka dibuang dari kota Daud, Yerusalem. Mereka dibuang dari rumah Tuhan, dan mereka dibuang dari hadapan Allah.
Di Babel, mereka tidak memiliki kekuatan karakter lagi sebagai umat Allah. Di negeri perserakan, mereka harus dirancang ulang sebagai umat pilihan Tuhan. Pada Yeremia 30 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman demikian. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Tentu saja sulit bagi mereka untuk menerima pemulihan Tuhan di tanah pembuangan. Tetapi di tempat itulah realita pemulihan Allah bagi umatnya. Apa makna renungan ini untuk kita? Seringkali kita berpikir, mana mungkin Tuhan memulihkan aku di tempat yang kurang bagus ini? Mana mungkin Tuhan memulihkan ekonomiku pada waktu krisis saat ini? Mana mungkin Tuhan menyembunyikan penyakit separah ini? Seringkali iblis mengganggu keyakinan kita untuk percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Bukankah Ia yang telah mengubah air menjadi anggur? Bukankah Ia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan serta sisa 12 bakul? Bukankah Ia telah membangkitkan Lazarus dari kuburnya? Baginya tidak ada yang mustahil. Ia sanggup melakukan segala perkara seturut dengan kehendak-Nya. Ia sanggup menyembuhkan penyakit Raja Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Tidak ada yang sanggup membatasi kuasa Tuhan, karena segala sesuatu berada di bawah kuasa-Nya. Karena itu marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah membaca dan mendengarkan paparan tadi, pesan-pesan spesial apa yang akan direnungkan hari ini? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah merasa dihukum Tuhan? Jika pernah, apa yang menyebabkan Bapak, Ibu, saudara-saudari mendapatkan ganjaran dari Tuhan? Apa yang dilakukan untuk diperbaharui Tuhan kembali? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami yang sebenarnya layak untuk binasa dan menerima murka Allah, telah Tuhan tebus dan pulihkan untuk kami boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak. Kami mohonkan juga kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga kami, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.